Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Di video sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan kelas dan bagaimana cara membuat objek dari kelas. Nah, kali ini kita akan belajar terkait dengan kata kunci this dan access modifier. Nah, untuk mulainya silakan teman-teman buka lagi Laragonya. Kita akan jalankan apa acanya. Kita start seperti ini. Dan teman-teman silakan jalankan juga coba localhost-nya ya. Oke, sudah jalan juga. Nah, kita akan buka terminal. Oke, kita akan menggunakan PowerShell ataupun teman-teman menggunakan default CMDRN juga boleh ya. PWSH, saya menggunakan PowerShell. Oke, saya akan masuk ke direktori PHP tutorial. Oke, saya akan membuat direktori 41 terkait dengan akses modifier. Oke, saya akan masuk ke direktori 41. Oke, saya akan clear screen. Kita akan buka dengan Code Insider ya. Nah, kalau teman-teman menggunakan Visual Studio Code, silakan gunakan juga Visual Studio Code. Oke, pertama kita akan membahas terkait dengan kata kunci this. Kata kunci this di PHP adalah sebuah variabel khusus yang digunakan untuk menunjuk kepada objek yang sedang diakses di dalam sebuah kelas. Variabel this disebut juga dengan istilah pseudo variable ya. Nah, kita akan coba contohkan. Misalkan saya akan buat sebuah file index.php seperti ini ya. Kita akan buka dengan tag php. Pertama, saya akan membuat sebuah kelas. Oke. Saya akan membuat sebuah kelas namanya misalkan laptop. Nah, kemudian laptop ini saya akan buat sebuah public satu yang pertama, kemudian saya kasih di sini pemilik. Kemudian saya akan tambahkan lagi di sini public misalkan merek. Kemudian saya akan buat lagi di sini satu lagi ya. Public misalkan ukuran layar seperti ini ya. Nah, kemudian saya akan buat sebuah construct ya. Saya akan buat sebuah construct ini ya. Nah, supaya lebih ini saya akan buat public. Nah, kita akan buat ini. Nah, lihat di sini sudah kita memiliki this ya. Nah, this maksudnya itu this pemilik, kita akan mengambil variabel yang berada di kelas ini yang bernama pemilik. This ini menunjukkan pemilik yang ini ya. Nah, yang ini. Bukan pemilik yang ada di parameter ini. Nah, kalau yang di sini ini merujuk ke parameter yang ada di konstruktor ini. Kemudian di sini ada this lagi dan dia merek. Artinya this yang di sini merujuk ke this yang ada di kelas ini. Berarti dia akan merujuk ke yang ini. Jadi ketika dia this.merek sama dengan merek, variabel yang ada di sini ini akan diisi dengan parsing parameter yang dimasukkan di dalam konstruktor. Jadi this yang di sini ini akan merujuk ke sini ya. Begitupun seterusnya. Ini ada 3, berarti ketiga-tiganya merujuk ke 3 variabel yang ada di kelas ini. Ini contoh kalau misalkan di dalam konstruktor. Nah, misalkan kita juga bisa juga misalkan dengan sebuah function yang lain. Misalkan saya akan buat sebuah public function hidupkan laptop. Misalkan seperti ini. Nah, ini akan saya returnkan laptop hidup misalkan ya. Kemudian saya akan coba buat sebuah public function ganti pemilik misalkan ini pemilik baru.
Nah, kemudian di sini kita akan ganti dengan menggunakan this. This pemilik, maksudnya this yang di sini merujuk ke yang variabel yang di sini. Jadi variabel yang di sini akan diambil, kemudian akan dikembalikan. Nah, kemudian di sini kita akan coba untuk mengaksesnya ya. Ini kita save. Kita akan coba buat sebuah objek laptop, misalkan Adi Dell 15. Nah, pertama kita akan coba panggil hidupkan laptop. Ketika kita panggil, maka dia akan memanggil ya ini. Kemudian kalau misalkan ini kita coba jalankan, tutorial, ini akses modifier. Nah, ini nyala lah, jalan ya, hidupkan laptop. Nah, misalkan kita sekarang akan ambil $laptop. Nah, kita akan ambil pemilik. Nah, pemilik pertama adalah Andi. Kalau misalkan kita jalankan, ini akan ada Andi ya. Nah, sekarang kita akan coba ubah. Nah, ini kan variabel Andi, pemilik ada di sini ya, pemilik nih. Kita akan ubah menggunakan function. Berarti parameter yang dimasukkan akan mengisi variabel yang ada di sini. Nah, kita akan ubah laptop. Kita akan ganti pemilik jadi Budi, kemudian kita cetak lagi pemiliknya. Nah, kalau misalkan sekarang kita jalankan lagi, nah, ada Andi, sebelumnya Andi, kemudian ke Budi. Nah, ini kita menggunakan perintah this untuk menggunakan variabel yang berada di kelas laptop ini. Nah, itu fungsi untuk this. Kemudian kita akan pelajari lagi yang selanjutnya terkait dengan akses modifier. Jadi akses modifier adalah kata kunci yang digunakan untuk mengatur hak atas properti dan metode yang ada di dalam sebuah kelas. Nah, akses modifier itu kan ada public, protected, private. Nah, kita akan buat satu lagi, misalkan contoh ya. Contoh.php saya akan buatkan. Misalkan kita akan buat sebuah kelas mobil. Nah, kelas mobil. Pertama, saya akan buat sebuah public, misalkan merek ya. Nah, ini kemudian saya akan buat sebuah protected untuk warna. Nah, kemudian saya akan buat lagi private untuk harga. Nah, ini 3 akses modifier yang kita deskripsikan ya. Yang pertama, public ini dapat diakses dari manapun. Nah, bisa dari objeknya, bisa dari kliennya, atau bisa dari kelas turunannya. Ini bisa diakses dari mana saja. Nah, kemudian di sini ada protected. Nah, ini hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri atau dari kelas turunannya. Dapat diakses dari kelas itu sendiri atau turunannya. Nah, ini berlaku juga untuk metodenya ya. Nah, kalau private hanya bisa diakses kelas itu saja. Nah, hanya bisa diakses kelas ini saja. Nah, ini kalau misalkan kita coba buatkan ininya ya, mobil sama dengan new mobil. Nah, kita hanya bisa memanggil merek. Kemudian kita bisa mengecho mobil merek. Nah, kalau misalkan yang lain kita coba ya, dolar mobil harga. Nah, ini kita coba ya. Nah, kita coba
jalankan. Oh, ini kita belum panggil contoh. Kita jalankan, lihat di sini tidak bisa mengakses ya. Nah, ini ada keterangan error. Kita tidak bisa mengakses private. Kita hanya bisa mengakses sampai sini aja. Ini kalau misalkan kita remark, nah kita coba refresh lagi, baru kita bisa mengambilnya ya. Begitupun untuk yang protected. Misalkan mobil, kita mengakses warna misalkan hitam. Nah, kita coba sekarang jalankan. Ini juga sama, warna dan harga ini tidak bisa kita akses. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengakses keduanya ini? Nah, kita bisa yang pertama, kalau misalkan private, kita harus membuatkan metode yang bisa untuk mengakses dia. Kayak misalkan ini konstruktor. Nah, konstruktor ini bisa kita buat seperti ini, disk ya, menggunakan disk. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa mengisinya dari sini. Nah, kalau sudah seperti ini, nah kita tidak bisa langsung memanggilnya ya. Nah, kita harus buatkan di sini metodenya. Dengan tipenya adalah public. Nah, public misalkan function get warna. Nah, kalau get warna kita tambahkan di sini return this warna. Artinya kita akan mengembalikan variabel warna ini ke function get warna. Nah, jadi di sini kita bisa memanggilnya echo dollar mobil get warna. Nah, ini kita coba jalankan lagi ya. Kalau ini warna pasti akan error nih. Warna hitamnya tuh masih error ya. Ini kita remark. Oke, misalkan ini kita jalankan. Nah, baru kita Toyota hitam. Nah, kita bisa mengambil perintah dengan menggunakan metodenya. Nah, begitupun dengan private. Nah, ini bisa kita ambil kalau misalkan di sini ada get harga, kemudian kita akan returnkan this dot harga misalkan. Nah, di sini kita baru bisa mengambilnya echo misalkan mobil get harga. Nah, ini kalau misalkan kita jalankan lagi, nah sekarang baru harganya bisa diaksesnya. Nah, kita memberikan akses modifiernya, ini dilihat ya, public baru bisa diakses dari luar. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan ini kita buat sebuah protected. Nah, kalau protected ini hanya bisa dari kelas turunannya. Misalkan kita buat sebuah kelas turunan ya dari mobil. Nah, kelas turunannya kita buat sebuah kelas misalkan mobil 2, kita akan extend mobil. Nah, dia akan ada construct seperti ini. Nah, misalkan di sini kita akan mengakses, kita buat di sini public function yang tadi protected apa ya? Nah, warna. Kita akan ambil di sini function get warna. Oke ya. Nah, di sini kita bisa returnkan this dot warna karena ini kita extend mobilnya. Jadi kalau misalkan di sini kita mengaksesnya mobil 2 sama dengan misalkan jangan hitam lagi ya, misalkan hitam 2. Nah, di sini kita bisa mengambilnya mobil 2 get warna. Ini coba kita jalankan. Nah, sekarang bisa ya, kelas turunannya ini mengakses ini. Jadi tidak error warna padahal di sini protected. Nah, jadi kesimpulannya untuk akses modifier yang didefinisikan public ini bisa diakses dari manapun, bisa dari objeknya, bisa dari kelas turunannya, ataupun untuk dia sendiri. Kalau misalkan dia protected, ini hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri.
oleh dianya sendiri ataupun kelas turunannya. Contohnya ini ya, kita mengextend mobil ke dalam mobil 2. Nah, di sini kita memanggil warna. Nah, karena kita turunannya bisa kita langsung bisa pakai. Nah, ini kita bisa kalau misalkan protected. Tapi protected tidak bisa langsung dipanggil di luar ya dari objeknya. Tadi sudah kita coba, ini error. Nah, kemudian di sini ada private. Nah, kalau private ini hanya bisa diakses di kelas itu sendiri, tidak bisa diakses keluar. Atau bahkan di turunannya juga tidak bisa. Nah, misalkan ini saya ganti ya. Ini kita ganti dengan apa tadi private-nya? Harga. Nah, harga. Lihat. Ini kalau misalkan kita jalankan, ini akan muncul error. Tuh, lihat. Karena dia modified-nya dia aksesnya adalah private. Nah, private itu hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk akses modifier kesimpulannya kita bisa menggunakan public, protected, dan private. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.